Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, panjang umur dan kesehatan sehingga kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Semoga Ramadan tahun ini ibadah kita semakin meningkat dan semakin lebih baik daripada Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Sebagai seorang muslim yang beriman dan berislam, kita mempunyai kewajiban untuk selalu senantiasa menjaga, merawat mutu kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rawat dan kita tingkatkan ketakwaan itu dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan menjalankan seluruh perintah Allah dengan penuh keikhlasan, baik yang sunnah terlebih yang wajib, serta kita imbangi dengan kita menjauhi segala larangan-larangan Allah, baik yang bersifat makruh terlebih yang jelas-jelas haram dan dimurkai oleh Allah. Karena ketakwaan tidak hanya ucapan di lisan, tetapi juga harus tercermin dalam perilaku, pilihan dan tanggung jawab kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan takwa, maka hati akan menjadi tenang, langkah hidup menjadi terarah, dan pertolongan Allah senantiasa dekat dalam setiap keadaan. Karena dengan ketakwaan akan memotivasi diri kita untuk berperilaku baik dan memperlakukan lain orang dengan adil dan baik, serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri dan lain orang. Oleh karena itu, mari kita perkuat ketakwaan kepada Allah agar kita senantiasa berada di jalan yang benar dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabat dan seluruh pengikutnya illa yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong bagian dari umat yang dicintai oleh beliau. Dengan kita dicintai oleh beliau, maka beliau akan memberikan syafaatnya kepada kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa hadirin rahimakumullah, perkenalkan saya Eka Amin Awasabilan atau yang lebih akrab sering dipanggil dengan panggilan Pak Eka. Saya salah satu pendidik guru pendidikan Al-Islam atau pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Muhammadiyah Kutoarjo. Pada semarak Ramadan 1447 Hijriah ini, Forum Guru Muhammadiyah Purworejo memberikan amanah kepada saya untuk menyampaikan kajian atau kultum dengan judul Sholat Tarawih Mereguk Kekhusyukan Malam. Pemirsa hadirin rahimakumullah, Ramadan adalah bulan spiritual. Di bulan suci ini setiap muslim memfokuskan waktu, pikiran dan hatinya untuk mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan pun menjadi momen yang tepat untuk melatih beribadah dengan lebih khusyuk. Kekhusyukan akan selalu dikejar di setiap ibadah sholat, bisa terbantu dengan adanya suasana spiritual dan fokus yang sangat tinggi pada bulan suci Ramadan. Berbagai sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah, dapat dilakukan pada bulan Ramadan dengan lebih khusyuk dan lebih tawadhu. Al-Quran menegaskan bahwa keberuntungan sejati ada pada orang-orang yang beriman dan mampu menjaga kekhusyukannya dalam sholat mereka. Hal ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun
alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Pemirsa hadirin rahimakumullah, sholat bukan sekedar rutinitas ibadah, melainkan fondasi utama keimanan seseorang muslim. Dalam sholat kita berdialog langsung dengan Allah, serta mencurahkan doa, harapan, dan penghambaan kita kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Maka kekhusyukan dalam sholat menjadi tolak ukur kualitas ibadah seorang hamba kepada Tuhannya. Namun, bagaimana cara kita menggapai kekhusyukan tersebut? Berikut bagaimana cara kita meregup kekhusyukan malam melalui sholat qiyamul Ramadan atau sholat tarawih yang lebih kita kenal dengan sholat tarawih. Yang pertama ialah niat yang tulus. Niat dalam ibadah bukan sekedar ucapan, melainkan kehendak kuat yang lahir dari kesadaran untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang benar menanamkan makna bahwa sholat bukanlah rutinitas mekanistik semata, melainkan sebuah bentuk penghambaan yang dilakukan dengan penuh kekhusyukan. Kedua, arahkan pandangan ke tempat sujud. Sikap ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajarkan agar pandangan mata tidak berkeliaran atau melihat kemana-mana saat kita sedang melaksanakan sholat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah pernah menundukkan kepala setelah turun ayat tentang orang yang khusyuk dalam sholat. Hadis riwayat Al-Hakim. Ketiga, hayati setiap bacaan dalam sholat. Setiap kalimat dalam bacaan sholat memiliki makna yang sejatinya menjadi doa-doa terbaik bagi seorang muslim. Ketika makna bacaan diresapi, sholat bukan hanya menjadi ritual, melainkan juga dialog personal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, memahami arti bacaan tasahud dapat membuat seorang hamba menyadari makna penghormatan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan seluruh makhluk mulia yang disebutkan dalam bacaan tersebut. Maka, yang keempat ialah tumakninah dalam setiap gerakan. Tumakninah berarti melaksanakan setiap gerakan sholat dengan tenang, tidak tergesa-gesa dan sepenuh hati. Dalam hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menekankan pentingnya tumakninah dalam setiap gerakan sholat, baik ketika ruku, sujud maupun duduk di antara dua sujud maupun duduk tasawuf. Tanpa tumakninah, sholat kehilangan esensinya sebagai ibadah yang mengajarkan penghambaan dan pengakuan atas kemahabesaran Allah. Melalui tumakninah, seorang hamba mampu merasakan kebesaran Allah yang maha agung dalam setiap gerakan sholatnya. Kekhusyukan dalam sholat bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Dibutuhkan usaha dan kesadaran penuh untuk mencapainya. Keempat langkah ini diharapkan dapat membuat kita sebagai seorang muslim untuk meningkatkan kualitas kekhusyukan kita selaku kita sedang melakukan sholat atau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa hadirin rahimakumullah, qiyamul Ramadan atau sholat tarawih tidak bisa dipisahkan selama di bulan Ramadan yang suci ini. Ibadah ini memiliki banyak keistimewaan, baik dari segi pahala yang dijanjikan oleh Allah maupun dari sisi spiritual yang dapat memperdalam hubungan seorang hamba dengan Sang Pencipta. Sholat tarawih dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya selama bulan Ramadan, menjadi ibadah yang sangat istimewa bagi umat Islam. Sholat tarawih adalah ibadah yang dikerjakan pada malam hari sepanjang bulan Ramadan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dilakukan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah beberapa keutamaan sholat tarawih yang perlu kita ketahui sehingga bisa menjadi motivasi kita untuk meningkatkan kualitas sholat kita, terutama sholat qiyamul Ramadan maupun sholat tarawih. Yang pertama ialah pahala yang berlipat ganda. Salah satu keutamaan sholat tarawih yang paling menonjol adalah pahala yang sangat besar bagi mereka yang melaksanakannya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Pahala ini menjadi salah satu motivasi utama kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan sholat qiyamul Ramadan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tarawih adalah momen yang sangat tepat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah.
Di tengah kesibukan dunia, sholat tarawih menjadi kesempatan untuk menenangkan jiwa dan fokus pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap rakaat yang dikerjakan menjadi ladang pahala dan kesempatan untuk memperoleh ampunan. Yang ketiga ialah pembersih hati dan jiwa. Sholat tarawih memiliki efek yang mendalam dalam membersihkan hati jiwa dari dosa-dosa. Dengan melaksanakan sholat ini secara rutin, seorang mukmin dapat memperoleh ketenangan batin dan merasakan kedamaian yang hanya yang diberikan oleh Allah melalui sholat. Yang keempat ialah meningkatkan rasa persaudaraan dalam Islam. Sholat tarawih umumnya biasanya dilaksanakan secara berjamaah di masjid, yang membuatnya menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Ini adalah kesempatan untuk saling berbagi kebahagiaan dan kekuatan spiritual di bulan yang penuh berkah ini. Keutamaan besar yang kita raih selama kita menjalankan sholat tarawih berjamaah ialah yang pertama, kita bisa mendapatkan pahala yang lebih besar. Rasulullah SAW bersabda bahwa sholat berjamaah memiliki keutamaan 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendirian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr, Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama dibanding sholat sendiri dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah merupakan kesempatan yang berharga untuk memperoleh keutamaan yang lebih besar di sisi Allah. Yang kedua, sholat berjamaah memupuk kecintaan terhadap masjid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid termasuk dalam 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah di hari akhir. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari tiada perlindungan kecuali perlindungannya adalah pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang menolak godaan maksiat karena takut kepada Allah, dan orang yang bersedekah secara diam-diam, dan orang yang berzikir kepada Allah hingga berlinang air matanya. Hadis riwayat Bukhari, An-Nasa'i, dan Ibnu Malik. Dengan membiasakan diri melaksanakan sholat berjamaah, seorang muslim semakin dekat dengan masjid dan mendapatkan keutamaan tersebut. Yang ketiga, sholat tarawih berjamaah menjadi sarana pembelajaran. Banyak masjid mengadakan kuliah singkat atau ceramah keislaman menjelang melaksanakan sholat tarawih. Ini menjadi momen bagi jamaah untuk menambah ilmu agama dan memperdalam pemahaman mereka tentang ajaran Islam. Momentum ini sangat berharga karena selain meningkatkan ibadah, kita juga bisa menambah wawasan kita tentang keislaman kita melalui berjamaah tersebut. Yang keempat, sholat tarawih berjamaah menyemarakan suasana Ramadan. Kehadiran umat Islam di masjid dalam jumlah besar menciptakan atmosfer yang penuh dengan keberkahan dan kebersamaan. Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan rahmat menjadi lebih bermakna dengan kebiasaan berkumpul untuk beribadah, menciptakan semangat kolektif untuk menjalankan syariat Islam. Yang kelima, sholat berjamaah mempererat tali silaturahim dan kebersamaan. Masjid menjadi tempat bertemunya masyarakat untuk tujuan yang sama, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan rutin itu memperkuat hubungan antar warga, membangun solidaritas, dan menumbuhkan kepedulian sosial dalam komunitas muslim. Dengan 5 keutamaan ini, tidak dilakukan lagi bahwa sholat qiyamul Ramadan ataupun sholat tarawih secara berjamaah lebih utama dibandingkan melaksanakannya secara sendiri atau munfarid. Selain memperoleh keutamaan yang pahala, seorang muslim juga mendapatkan manfaat sosial dan spiritual yang lebih luas. Pemirsa hadirin rahimakumullah, mari kita manfaatkan isi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita rekuk keutamaan Ramadan dengan selalu memperbaiki dan meningkatkan iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman dan ibadah yang membawa manfaat dan kebaikan bersama. Dengan iman dan ibadah yang terbaik kita, maka harapannya kita bisa mereguk kekhususan malam dengan dekat kepada Allah, dan rahmat barakah Allah akan selalu menyertai kita. Semoga Allah karuniakan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, istiqomah dalam beribadah, dan akhirnya mendapatkan anugerah keselamatan dan kebahagiaan sejak hidup di dunia sampai kelak di alam akhir. Semoga kita semua dapat menjalani Ramadan dengan penuh berkah, kedamaian, dan kesucian hati. Semoga kita dapat menjadi orang yang selalu berhijrah
menuju kebaikan dan menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat, agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bahi dari wajhika wa adimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Itu yang kultum kajian yang disampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.